Kita akan kembali lanjutkan perbincangan Bang Jansen seperti yang dikatakan tadi oleh Bang Refli bahwa Partai Demokrat ini harus siap dengan skenario apapun, termasuk jika worst skenario terburuk. Kalau memang ternyata upaya penyelesaian sengketa ini kemudian dikembalikan kepada Partai Demokrat, langkah berikutnya dari Demokrat, Bang Jansen. Begini, kalau hukum yang dijadikan pegangan ya, artinya kalau mengikuti tesisnya Prof. Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum yang Prof. Refli baca, saya baca, seluruh sarjana hukum baca di Indonesia ini, di mana hukum determinan atas politik, seluruh kegiatan politik ya itu di atas hukum dan harus tunduk pada aturan hukum. Dapat saya katakan KLB ini tidak mungkin disahkan. Apalagi kemarin Prof. Mahfud sudah menyampaikan ke publik secara terang benderang yang akan dipakai ya menjadi ya ukuran itu adalah ADART yang terbaru Partai Demokrat 2020 begitu. Imperatif dikatakan di situ. Kalau kita ingin melakukan KLB, syaratnya itu ada 3. Ada izin dari Majelis Tinggi Partai, 2/3 DPD, dan 50% DPC begitu. Kita buang saja karena 3 syarat kan. Itu loh, biar gampang menguji KLB ini sah apa tidak secara hukum. Kita kasih 1 syarat aja, kalau 3 itu terlalu berat. Izin MTP kita buang. Kemudian DPC yang harus setengah, artinya 514 DPC berarti 250-an sekian, itu kita buang itu karena bilangannya sudah ratusan, itu berat itu pasti menuinya. DPD saja 2/3 DPD berarti 2/3 dari 34 provinsi di Indonesia, itu lebih kurang totalnya berarti 22 atau 23 DPD. Faktanya begitu, tadi ini 34 ketua DPD yang sah ya itu hadir di Kementerian Hukum dan HAM, hadir di KPU. Terus siapa yang hadir di sana? Pakai ukuran ini saja, itu tidak mungkin KLB itu akan disahkan begitu, penuh dengan cacat itu. Sedangkan kalau kita ingin mengajukan ya pembadan hukuman terhadap sesuatu begitu di Kementerian Hukum dan HAM itu kan tunduk pada syarat-syarat administrasi, hukum administrasi itu. Jadi dapat saya pastikan begitu, kalau hukum yang jadi panglima, maka KLB ini tidak mungkin disahkan. Itu makanya tadi ke Kementerian Hukum dan HAM, CQ Dirjen AHU, kami antarkan seluruh berkas itu. Walaupun sebenarnya berkas itu sudah kami pernah antarkan 1 tahun lalu ketika mengurus peng-SK-an ya terhadap kepengurusan yang baru hasil Kongres 2020. Itu jawabannya kalau kaitannya dengan itu ya. Dan harusnya memang hukum itu ya determinan atas politik. Jadi seluruh kegiatan politik itu harus tunduk pada aturan hukum itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Putri. Baik, Bang Jansen, ini sudah bergabung bersama kita Pak Darmizal. Selamat malam, Pak Darmizal. Selamat malam, dengan saya Muhammad Rahmat, juru bicara Partai Demokrat, pimpinan Pak Muldoko. Baik Pak Muhammad Rahmat. Mungkin bisa memberikan tanggapan terhadap tadi apa yang dikatakan oleh Bang Jansen Sitindaun, bahwa tidak ada celah hukum yang bisa menggoyang Partai Demokrat pimpinan Ketua Umum AHY. Ya, baik. Dasar kita melakukan kongres luar biasa itu sangat kuat, sangat konstitusional, berlandasan hukum, dan memiliki dasar-dasar yang sangat rasional. Pertama, dari sisi politik, dasar KLB ini adalah karena selama ini saluran komunikasi di Partai Demokrat itu tersumbat. Yang kedua, terjadi pelanggaran undang-undang partai politik yang dilakukan oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020, di mana kewenangan Majelis Tinggi itu melebihi dari kewenangan Kongres. Dijelaskan di situ, di dalam anggaran dasar itu, bahwa Majelis Tinggi lah yang memberikan izin untuk diselenggarakannya Kongres luar biasa, padahal Majelis Tinggi hanya memiliki 9 suara, sementara DPD dan DPC itu memiliki 64 dan 514 suara. Nah, menurut Undang-Undang Partai Politik tahun 2011, kewenangan Majelis Tinggi itu tidak boleh melebihi dari kewenangan Kongres. Lalu pelanggaran yang lain yang membuat dasar dari KLB ini adalah Kongres 2020 itu sendiri, yaitu pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY, yang dilakukan tanpa melalui proses Kongres sebagaimana mestinya. Tidak ada tata tertib pembahasan, tidak ada pembahasan anggaran dasar, tidak ada laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, sehingga Kongres 2020 itu
melakukan kesewenang-wenangan di dalam tubuh Partai Demokrat dan melakukan sewenang-wenang kepada kader Partai Demokrat. Lalu juga terjadi kemudian pemecatan-pemecatan PLT kepada kader Partai Demokrat tanpa proses mekanisme partai. Baik. Yaitu melalui majelis tinggi, Baik. kader dipanggil, ada pembelaan dan sebagainya. Baik. Inilah yang Saya kita jawab. hancurkan. Baik. Tindakan kesewenang-wenangan inilah yang Saya kita jawab. hancurkan. Sebentar, Bang Jansen. Sehingga anggaran dasar 2020 itu kita anulir dan kita batalkan. Oke, baik. Silakan Bang Jansen berikan jawaban terhadap pelanggaran-pelanggaran tadi yang diketuduhkan oleh Pak Rahmat. Pertama, hati-hati menurut saya, udah Rahmat ini nyampaikan sesuatu ke publik. Itu apalagi kemudian mengatakan ADRT Partai Demokrat itu melanggar undang-undang partai politik. Itu dia. Karena ADRT itu disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, begitu dia. Berarti Menteri Hukum dan HAM itu ya melanggar undang-undang partai politik. Hati-hati Anda. Itu. Karena pengesahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai itu oleh Menteri Hukum dan HAM. Tentu Menteri Hukum dan HAM mengecek itu loh seluruh isi anggaran dasar itu. Kemudian ya mengkaitkannya dengan undang-undang partai politik kalau memang itu rujukannya. Termasuk peraturan pemerintah yang lain begitu yang terkait dengan partai politik baru kemudian disahkan. Jadi ketika itu sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM begitu, hati-hati Anda mengatakan melanggar undang-undang partai politik, itu dia. Nanti Pak Yasona nggak suka dengan Anda begitu, Menteri Hukum dan HAM nanti yang akan menggugat Anda. Yang kedua, soal kongres begitu, Bang Rahmat ini hadir apa tidak di kongres itu? Itu, hadir apa tidak? Jangan kemudian memproduksi ya diksi narasi begitu, tidak dibahas ini, tidak dibahas ini. Anda sendiri nggak hadir, saya hadir kalau saya. Ini dia, saya hadir. Saya ini pemegang hak suara di kongres. Itu. Semua ada berita acaranya. Baik. Jadi kalau kemudian Anda mengatakan ini tidak dibahas Baik. begitu, Anda ini pasti testimonium di auditum. Karena Baik. saya tahu betul, Uda Rahmat ini ya, itu tidak hadir di kongres, bukan Baik, Bang peserta Jansen. kongres, Bang bukan Jansen, pemilik hak suara di kongres. mohon maaf, saya harus potong di sini dulu, Bang Hati-hati, kita Jansen. ini sahabat. Kita ini sahabat baik. begitu, walaupun situ sudah lama tidak aktif di Partai Demokrat, karena aktif dulu di zaman Cak Anas begitu, tapi darah kita ini kan pernah sama-sama Demokrat begitu dia. Baik, Jadi Bang tolong Jansen. hati-hati memproduksi kata-kata. Mohon maaf, saya harus Gitu. potong terlebih dahulu. Kita akan jeda sejenak. Ya. Nanti kami akan berikan kesempatan kepada Pak Rahmat untuk bisa memberikan tanggapan. Kami akan segera kembali saat lagi.